Bapak sekalian, kenapa pejabat itu tidak boleh bersikap negatif terhadap koreksi? Nomor satu, dia mengeluarkan itu pakai uang rakyat. Rakyat mengkoreksi kok nggak boleh? Kalau itu uang sendiri, uang dia sendiri, salah, boleh. Kamu nggak usah koreksi. Uang saya. Tapi ini bukan uang dia. Karena bukan uang dia, dia tidak boleh marah pada orang yang mengkoreksi dan mengkritik. Nggak boleh. Nggak boleh. Justru harus sebaliknya. Ini adalah uang yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu kalau penganggarannya meleset, tidak sesuai, harus terbuka untuk koreksi. Dan bagi rakyat, jangan pernah takut untuk mengkritik. Jangan pernah takut untuk mengkoreksi. Jangan pernah takut. Jadi kalau Anda mengkoreksi dan diintimidasi, balas balik. Memang jenengan uangnya dari mana? Uangnya dari pajak saya. Uangnya dari pajak kita semua. Saya berhak untuk mengkoreksi. Saya berhak untuk mengkritik. Karena uang yang Anda pakai untuk buat kebijakan adalah iuran dari rakyat Indonesia. Iya, nggak boleh. Jadi buat teman-teman, apalagi kalau mahasiswa, Anda harus kritis. Kritis. Kalau mahasiswa memuji, nggak menarik. Mahasiswa itu bagian mengkritik, nggak apa-apa. Kenapa? Tumbuhkan itu kemampuan berpikir kritis. Mengkritik. Nah, jadi teman-teman, ini Akmal tadi, koreksi, tunjukkan di mana salahnya, tunjukkan di mana kurangnya, dan kalau Anda bisa, tunjukkan koreksinya. Tapi kalau Anda nggak bisa ngasih koreksinya, solusinya, nggak apa-apa. Kadang-kadang kita ketemu dengan pejabat yang bilang, "Mbok nggak usah ngeritik terus, kasih solusinya. Dan jenengan dipilih buat bikin solusi kok." Gitu. Anda itu dipilih buat ngasih solusi kok. Saya menunjukkan sebatas kritik, boleh. Bagiannya mereka yang buat solusi. Bagian rakyat menyampaikan sampai kritik saja, nggak apa-apa, cukup. Sehingga teman-teman, kita akan bisa mengoreksi. Kenapa sih di pemerintahan itu selalu harus ada? Kalau naik mobil, kalau Anda pernah nyetir, ada namanya front view, pandangan ke depan. Terus ada namanya pandangan ke belakang, namanya pakai kaca spion. Pertanyaan, apakah pandangan ke depan dan kaca spion sudah memberikan informasi 360 derajat? Ada namanya blind spot, ya kan? Yang nggak kelihatan tuh pakai kaca spion di sini, nggak kelihatan pakai kaca spion di sini, betul tidak? Nah, rakyat itu sering menunjukkan blind spot. Jadi kalau rakyat menunjukkan blind spot itu harusnya bilang terima kasih. Bukan kemudian malah protes. Jadi Akmal, kalau ada kebijakan yang meleset, termasuk MBG, sampaikan kritiknya, sampaikan koreksinya, tunjukkan di mana salahnya, biar pemerintah nanti mengkoreksi. Gitu ya. Nah, ada pertanyaan, ada tadi yang tanya, bagaimana menilai keberhasilan? Kalau menilai keberhasilan, Anda lihat rencananya. Pemerintah berencana membangun 300 fakultas kedokteran. Anda cek, udah berapa yang terbangun sekarang? Pemerintah berencana membangun 300.000 jembatan di pedesaan. Anda cek udah jadi belum? Menyiapkan MBG, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil. Sudah berapa persen yang jadi? Berencana untuk pertumbuhan ekonomi 8%. Anda cek udah jadi apa belum? Jadi menilai keberhasilan itu dari rencana dibandingkan dengan pelaksanaan. Itu cara menilainya. Teman-teman, waktunya sudah habis. Senang bisa berinteraksi, senang bisa tukar pikiran. Insya Allah satu saat nanti kita akan ngobrol lagi. Ya, semoga dialog kita memberikan manfaat bagi saya juga belajar, bagi teman-teman juga belajar. Dan selamat meneruskan program sampai tuntas. Yang sedang skripsi mudah-mudahan segera selesai. Amin. Yang sedang kuliah mudah-mudahan kuliahnya bisa jalan dengan baik. Amin. Titip, jadi mahasiswa yang sibuk. Jangan mahasiswa yang waktunya longgar.